wabarakatuh anak-anak. Oke anak-anak, sebelum ibu guru dan teman-teman ibu guru memulai pembelajaran hari ini, yang dimana akan membahas bangun ruang, mulai dari pengertian bangun ruang, sifat-sifat bangun ruang, jenis-jenis bangun ruang, contoh dari bangun ruang, bahkan jaring-jaring bangun ruang loh. Nah, sebelum dimulai pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa bersama-sama terlebih dahulu yuk, agar materi pada hari ini bisa bermanfaat buat kalian ke depannya. Yuk kita sama-sama berdoa. Ayo anak-anak, kalian duduk dengan sikap tegap, tangan diangkat, dan tundukkan kepala. Kita berdoa bersama-sama. Berdoa dimulai. Bismillahirrohmanirrohim. Raditu billahi rabbal wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Berdoa selesai. Hai, bagaimana kabar kalian hari ini? Masih semangat kan? Harus semangat dong adik-adik, karena pembelajaran hari kali ini sangat menyenangkan. Dan untuk kesehatan kalian harus pintar-pintar untuk menjaganya ya, karena saat ini masih pandemi, kan tubuh kalian harus sehat ya. Nah, Bu Guru akan ngasih tahu nih bagaimana cara menjaga kesehatan ketika pandemi. Siapa yang sudah tahu? Nah, betul sekali, ada 5M. Nah, untuk lebih lanjutnya kalian simak ya bagaimana sih 5M itu. Oke. Nah, selanjutnya yaitu tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran ada 8. Yang pertama, melalui pengamatan dalam video, siswa dapat memahami unsur dan sifat bangun ruang dengan seksama. Yang kedua, melalui kegiatan tanya jawab, siswa dapat menjelaskan sifat-sifat bangun ruang sederhana dengan tepat. Yang ketiga, disediakan beberapa macam bentuk jaring-jaring bangun ruang, siswa dapat memahami bentuk jaring-jaring bangun ruang dengan baik. Yang keempat, setelah memahami, siswa mampu mengolah jaring-jaring bangun ruang dengan teliti. Yang kelima, melalui kegiatan diskusi kelompok, siswa dapat mengidentifikasi jaring-jaring bangun ruang dengan baik. Yang keenam, melalui kegiatan diskusi kelompok, siswa mampu mendemonstrasikan unsur dan sifat bangun ruang dengan baik. Yang ketujuh, siswa mampu menelaah unsur dan sifat bangun ruang melalui media papan lembar kerja siswa atau LKS dengan tepat. Yang kedelapan, siswa mampu menggambar bentuk jaring-jaring bangun ruang melalui media papan lembar kerja siswa atau LKS dengan baik. I've got no roots, but my home was never on the ground. I've got no roots, but my home was never on the ground. I've got no roots. I've got no roots. I've got no roots, but my home was never on the ground. I've got no roots, but my home was never on the ground. Nah, untuk memulai pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita tepuk semangat terlebih dahulu ya. Tetapi sebelum itu, Ibu mau menanyakan kabar kalian. Apakah kabar kalian sehat semua? Pastinya sehat semua kan? Dan jangan lupa mematuhi protokol kesehatan. Nah, sebelum memulai pembelajaran hari ini, yuk kita tepuk semangat dulu yuk, biar tambah semangat. Tepuk semangat. Semangat. Yes, yes. Yeay. Nah, anak-anak yang pintar, kalian tahu tidak kalau sifat-sifat bangun ruang tentu akan berbeda loh pastinya. Mengingat secara kasat mata bahwa
ruang memiliki bentuk yang berbeda antara satu sama lain loh anak-anak. Bangun ruang juga sering kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari tanpa kita sadari. Contohnya kubus yang terlihat seperti rubik atau kotak kado, hingga kerucut yang berbentuk unik. Kalian tahu apa sih bentuknya apa? Topi ulang tahun yang berbentuknya seperti kerucut loh itu. Nah, sifat-sifat inilah yang akan menjadi pembeda paling jelas antar bangun ruang. Oleh karena itu, kita akan mempelajari berbagai sifat dari bangun ruang, sehingga kalian akan dengan mudah membedakan antara satu jenis bangun ruang dengan jenis yang lainnya. Pastikan kalian mendengarkan hingga akhir ya anak-anak. Sekarang kita masuk ke materi pengertian bangun ruang. Untuk pengertian bangun ruang, apakah ada yang tahu apa itu bangun ruang? Belum ada yang tahu ya? Baik, Ibu Berlina akan jelaskan apa sih bangun ruang itu. Jadi, bangun ruang adalah suatu bangun yang berbentuk 3 dimensi dan memiliki volume atau isi dan juga sisi-sisi yang membatasinya. Sekarang, Ibu Berlina akan menjelaskan kalau bangun ruang juga akan terbentuk dari berbagai bagian, seperti berikut ini. Yang pertama, terdiri dari sisi yang membatasi wilayah antar ruang. Yang kedua, ialah rusuk, yang dimana sebagai pertemuan antara dua sisi pada bangun datar. Yang ketiga adalah titik sudut. Titik sudut adalah hasil pertemuan antara dua rusuk atau lebih. Yang keempat, ada diagonal sisi, yang merupakan sisi diagonal pada bangun ruang. Dan yang kelima, ialah bidang diagonal, yakni yang dimana bidang datar yang terbentuk dari diagonal sisi dan rusuk. Serta yang terakhir, yang keenam, adalah diagonal ruang. Diagonal ruang merupakan garis yang merupakan diagonal dari sebuah bidang yang diagonal. Nah, bagaimana? Apa sudah paham anak-anak? Belum paham ya anak-anak? Baik, sekarang kalian akan ibu guru berikan macam-macam dari bangun ruang. Mulai dari bangun ruang kubus, balok, kerucut, bola, tabung, limas, dan prisma. Sebelum Ibu Berlina menjelaskan tentang bangun ruang kubus, bagaimana kalau kita tepuk semangat terlebih dahulu, biar pada makin semangat ini menimba ilmunya. Ayo tepuk semangat. Tepuk semangat. Semangat. Yeay. Nah, kalau begini kan Ibu Berlina jadi makin semangat juga buat nerangin materi pada kalian. Yang pertama kali Ibu Berlina bahas yaitu bangun ruang kubus. Kubus adalah sebuah bangun ruang yang dibatasi 6 bidang sisi yang saling kongruen dan berbentuk bujur sangkar. Kubus juga dikenal dengan nama lain yaitu bidang 6 beraturan. Dan kubus itu sebetulnya adalah bentuk khusus dari prisma segi 4 warna sebab tingginya sama dengan sisi alas. Sekarang Ibu Berlina akan menjelaskan apa aja sih sifat-sifat dari bangun ruang kubus. Yang pertama, kubus memiliki 4 buah diagonal ruang dan 12 buah diagonal bidang. Yang kedua, kubus memiliki 6 sisi yang berbentuk bujur sangkar. Yang ketiga, kubus juga memiliki 8 titik sudut yang dimana sudut tersebut berbentuk siku-siku. Dan yang terakhir, yang keempat, kubus memiliki 12 buah rusuk yang sama panjang. Bagaimana anak-anak? Dari penjelasan yang sudah Ibu Berlina berikan, kalian sudah paham kan dengan bangun ruang kubus?
Kalau sudah paham, sekarang kalian dengarkan penjelasan dari Ibu Firda yang akan menjelaskan tentang bangun ruang kerucut dan balok. Selanjutnya yaitu bangun ruang balok. Balok adalah suatu bangun ruang yang mempunyai 3 pasang sisi segi 4 dan paling tidak 1 pasang di antaranya tersebut mempunyai ukuran yang berbeda serta terdiri juga dari 6 sisi, di mana pada masing-masing sisinya yang berhadapan mempunyai bentuk serta ukuran yang sama. Bangun ruang balok memiliki beberapa sifat, di antaranya yaitu yang pertama, memiliki 12 buah rusuk dan 6 pasang rusuk tersebut berhadapan sama panjang. Yang kedua, memiliki 6 buah bidang sisi yang berbentuk persegi panjang dan 3 pasang sisi yang saling kongruen. Yang ketiga, memiliki 4 buah diagonal ruang dan 12 buah diagonal bidang. Dan yang terakhir, memiliki 8 buah titik sudut dan seluruhnya siku-siku. Selanjutnya yaitu bangun ruang kerucut. Kerucut adalah sebuah bangun ruang yang beralas lingkaran dan mempunyai 1 buah rusuk serta mempunyai 2 buah sisi. Sisi tegak berupa bidang miring yang disebut juga dengan selimut kerucut. Bangun ruang kerucut memiliki beberapa sifat, diantaranya yaitu yang pertama, kerucut tidak memiliki rusuk. Yang kedua, tidak memiliki bidang diagonal. Yang ketiga, mempunyai 1 buah titik sudut. Yang keempat, mempunyai 1 buah rusuk sudut. Dan yang terakhir, mempunyai 2 buah sisi. Nah, selanjutnya pengertian dari bangun ruang bola. Nah, anak-anak, ada yang tahu tidak pengertian dari bangun ruang bola itu apa? Ya, betul sekali. Bola merupakan sebuah bangun ruang yang dibentuk oleh satu lingkaran tak hingga dengan jari-jari yang sama panjang serta berpusat pada satu titik dengan ukuran yang sama. Nah, selanjutnya yaitu sifat-sifat bangun ruang bola. Nah, anak-anak, ada yang tahu tidak sifat-sifat dari bangun ruang bola itu apa saja? Ya, betul sekali. Sifat-sifat bangun ruang bola itu ada 3. Yang pertama, bola memiliki 1 sisi serta 1 titik pusat. Yang kedua, sisi bola disebut sebagai dinding bola. Yang ketiga, mempunyai diameter, mempunyai jari-jari yang tak hingga, dan semuanya itu sama panjang. Nah, selanjutnya Ibu akan menjelaskan bagian limas. Apa kalian sudah tahu pengertian limas? Nah, pengertian limas merupakan suatu bangun ruang 3 dimensi yang dibatasi oleh alas bentuk segi N. Dapat berupa segi 3, segi 4, segi 5, dan lain-lain. Serta bidang sisi tegak berbentuk segitiga yang berpotongan di 1 titik puncak. Nah, terdapat banyak jenis limas yang dikategorikan dengan dilandasi bentuk alasnya, antara lain yaitu limas segi 3, limas segi 4, limas segi 5, limas segi 6. Nah, dan ini bentuk limas segi 3. Nah, selanjutnya sifat-sifat limas. Sifat-sifat limas memiliki 3 sifat. Yang pertama yaitu memiliki titik sudut berjumlah N, titik sudut alas ditambah titik sudut puncak. Yang kedua, memiliki rusuk berjumlah N rusuk dikali 2. Dan yang ketiga, memiliki bidang sisi yang berbentuk segitiga dan alas berupa N sisi. Apakah kalian sudah paham semuanya, adik-adik? Kalau ada yang belum paham, nanti tanyakan kepada kakak ya. Adapun pengertian dari prisma. Prisma merupakan suatu bangun ruang 3 dimensi di mana alas dan juga tutupnya kongruen serta sejajar berbentuk segi N. Nah, adapun macam-macam prisma. Macam-macam prisma terbagi menjadi 4 macam, yaitu prisma
prisma segitiga, prisma segi 4, prisma segi 5, dan prisma segi 6. Prisma memiliki beberapa sifat, diantaranya yaitu yang pertama, memiliki bidang alas dan juga bidang atas yang berupa segitiga kongruen. Yang kedua, memiliki 5 sisi, 2 sisi yang berupa alas atas serta bawah. 3 sisi lainnya adalah sisi tegak yang seluruhnya berbentuk segitiga. Yang ketiga, memiliki 9 buah rusuk. Yang keempat, memiliki 6 buah titik sudut. Bangun ruang yang pertama adalah kubus. Kubus mempunyai rusuk sebanyak 12 buah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Setiap rusuk mempunyai ukuran panjang yang sama ya. Dan jumlah sudutnya ada 8. Titik sudut A, B, C, D, E, F, G, H. Semua sudutnya adalah sudut siku-siku yaitu 90 derajat. Bu Sekar ulangi ciri-ciri kubus yaitu 1. Mempunyai rusuk sebanyak 12 buah. 2. Mempunyai titik sudut sebanyak 8 buah. Titik sudut A, B, C, D, E, F, G, H. Jumlah sisinya ada 6. Sisi depan A, B, F, E. Sisi belakang D, C, G, H. Sisi atas E, F, G, H. Sisi bawah A, B, C, D. Sisi kanan B, C, G, F. Sisi kiri A, D, H, E. Jadi semuanya sisinya ada 6 dan berbentuk persegi. Kubus mempunyai diagonal ruang sebanyak 4 buah, yaitu garis AG, garis CE, BH, dan DF. Jumlah diagonal bidang ada 12 buah ya. Diagonal bidang sama dengan diagonal sisi ya, di mana setiap sisi ada 2 diagonalnya. Kalau dikalikan 6 berarti semuanya ada 12 diagonal. Contoh sisi depan diagonalnya adalah AF dan BE. Begitu juga dengan sisi yang lainnya ya. Bangun ruang selanjutnya adalah tabung. Tabung mempunyai 3 sisi, sisi atas, sisi bawah, dan selimutnya. Tabung tidak mempunyai titik sudut ya. Jumlah rusuknya ada 2, rusuk bagian atas dan rusuk bagian bawah. Alas tabung berbentuk bangun datar lingkaran. Begitu juga dengan bagian tutupnya, berbentuk lingkaran juga. Tabung juga mempunyai tinggi ya. Bangun ruang selanjutnya adalah balok. Balok mempunyai 12 rusuk. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Total ada 12 rusuk. Titik sudutnya ada 8, A, B, C, D, E, F, G, H. Balok mempunyai sisi sebanyak 6 buah. Pertama adalah bagian bawah, yaitu sisi A, B, C, D dengan sisi atas E, F, G, H. Kemudian sisi depan adalah A, B, F, E. Sisi bagian belakang D, C, G, H. Sisi bagian kanan adalah B, C, G, F. Sisi bagian kiri A, D, H, E. Sisi balok berbentuk persegi panjang. Bangun ruang selanjutnya adalah 5 segi 4. 5 segi 4 mempunyai 8 rusuk.
Kenapa disebut 5 segi 4? Karena alas limas tersebut berbentuk segi 4. Kalau misalnya alasnya segitiga, maka disebut 5 segitiga. Inilah rusuknya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dan ini adalah tingginya. Jumlah titik sudut ada 5, yaitu titik sudut A, B, C, D, dan E. Jumlah sisi limas ada 5. 4 sisi berbentuk segitiga dan 1 sisi berbentuk segi 4, yaitu alasnya. Alasnya bisa berbentuk persegi atau persegi panjang. Bangun ruang selanjutnya adalah prisma segitiga. Prisma segitiga contohnya adalah gawang atau tenda. Jumlah rusuknya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Jumlah titik sudut prisma ada 6, yaitu titik sudut A, B, C, D, E, F. Jadi jumlah rusuk ada 9 buah. Jumlah titik sudut ada 6 buah. Titik sudut A, B, C, D, E, F. Jumlah sisi prisma ada 5 buah, yaitu 2 buah berbentuk segitiga, 3 buah berbentuk segi 4. Sisi prisma antara lain sisi ABC, sisi DEF, itu adalah sisi yang berbentuk segitiga. Sisi yang lain adalah BCFE, ACFD, dan sisi ABED. Bangun ruang selanjutnya adalah bola. Bola mempunyai jari-jari dan bola juga mempunyai diameter. Bola mempunyai sisi sebanyak 1 buah. Bola mempunyai jari-jari dan bola juga mempunyai diameter. Ingat, bola tidak mempunyai titik sudut. Bangun ruang selanjutnya adalah kerucut. Kerucut mempunyai sisi sebanyak 2 buah, sisi bawah dan selimut. Kerucut juga mempunyai tinggi ya. Jadi ciri-ciri kerucut mempunyai sisi 2 buah, mempunyai rusuk 1 buah, mempunyai titik puncak 1 buah, dan mempunyai sudut 1 buah. Gimana anak-anak pembelajaran hari ini? Menyenangkan bukan? Pada hebat semua nih pastinya. Nah, sekarang Ibu Berlina akan menyimpulkan materi dalam pembelajaran hari ini agar kalian dapat mengingatnya lebih mudah. Baik, kalian dengarkan ya. Bahwasanya bangun ruang memiliki jenis yang berbeda, yaitu terdiri dari kubus, balok, kerucut, tabung, bola, limas, dan prisma. Nah, untuk sifat-sifat dari bangun ruang kubus dan balok memiliki persamaan, yaitu sama-sama memiliki 6 bidang sisi, 8 titik sudut, dan 12 buah rusuk. Untuk kerucut hanya memiliki 1 buah titik sudut, 1 buah rusuk, dan 1 buah titik puncak, serta
buah sisi. Lalu tabung memiliki 3 buah sisi dan 2 buah rusuk serta tidak memiliki titik sudut. Kemudian, bola memiliki 1 sisi serta 1 titik pusat dan memiliki diameter. Selanjutnya, limas memiliki titik sudut berjumlah N, yang dimana titik sudut alas ditambah 1 titik sudut puncak. Memiliki rusuk berjumlah N rusuk dikali 2 dan memiliki alas berupa N sisi. Dan yang terakhir, prisma memiliki bidang alas dan juga bidang atas yang berupa segitiga kongruen. Nah, bagaimana anak-anak? Ibu Berlina mau bertanya kepada kalian, apakah kalian sudah mengerti tentang apa aja sih bangun ruang itu? Pastinya sudah dong. Pada hebat semua murid-murid ibu. Pembelajaran hari ini sudah selesai ya. Tetap semangat dan enjoy dalam menghadapi pembelajaran besok. Kita tutup dengan doa ya anak-anak. Doa setelah belajar kali ini akan dipimpin oleh Ibu Firda Aisyah. Nah, tadi sudah dijelaskan oleh Ibu Berlina mengenai kesimpulan dari pembelajaran hari ini. Untuk lebih memahami, kalian cari benda-benda yang ada di sekitar kalian, seperti yang sudah tadi teman-teman Ibu jelaskan. Sifat-sifat bangun ruang tidak perlu dihafalkan, tetapi dipahami dengan baik. Mungkin itu saja yang dapat Ibu dan teman-teman Ibu sampaikan sebelum pembelajaran ditutup. Alangkah baiknya kita berdoa sesudah belajar ya. Allahumma arinal haqqo haqqo warzuqnas tibaa wa arinal batila batila warzuqnas tinaba. Amin. Tetap semangat meskipun kita tidak bertemu langsung, karena pandemi belum berakhir. Apapun keadaannya, kita tetap semangat dalam belajar. Ikuti protokol kesehatan, selalu mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak, dan hindari kerumunan. Sekian penjelasan video dari kelompok kami. Bila ada salah kata, mohon maaf sebesar-besarnya. Akhiru kata, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.